Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sela Misela Simanjuntak. Saya dari kelompok 12, kelas R001 di mata kuliah Etnomatematika, Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Nah, di sini saya juga tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Hikmah Suciani dan Nadia Adelia. Nah, kali ini kami akan menjelaskan hasil observasi kami di lapangan mengenai etnomatematika di Museum Siginjai Provinsi Jambi pada materi Bangun Ruang Balok. Langsung saja kita masuk. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi dari penelitian kami. Tentu saja itu dari etnomatematika. Nah, kita tahu bahwa etnomatematika itu merupakan pendekatan yang digunakan untuk pembelajaran matematika dengan media budaya yang ada di sekitar siswa. Nah, dengan etnomatematika ini, siswa itu lebih mengenal budaya Indonesia dan juga mereka juga dapat mempelajari matematika di dalamnya. Nah, dengan begitu, matematika menjadi pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Nah, dengan pembelajaran yang kontekstual, ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mempelajari matematika. Nah, karena pada dasarnya matematika itu muncul dari kehidupan nyata kita sendiri. Kehidupan nyata kita ataupun juga kehidupan nyata siswa tersebut. Baik, dan kami juga mencari tahu riset penelitian dari peneliti lainnya, yaitu dari Fitro dan Hikmawati pada tahun 2015 dengan judul Identifikasi Pembelajaran Matematika dalam Tradisi Melemang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, mereka mengidentifikasi masyarakat Kerinci di sana bahwa mereka sudah mengadakan tradisi melemang dari dahulu, dan tradisi melemang itu telah menerapkan konsep matematika di dalamnya, yaitu menggunakan etnomatematika pada materi tabung, sehingga anak-anak di sana pun juga dapat mengetahui konsep tabung dari tradisi melemang yang mereka lakukan di sana. Nah, dari hasil penelitian tersebut, mereka mengetahui bahwa etnomatematika itu dapat menjadi alternatif pembelajaran yang menarik dan pastinya menyenangkan. Nah, itu dia. Kemudian, seperti yang dijelaskan di awal bahwa kami mengadakan observasi di Museum Siginjai Provinsi Jambi. Nah, di dalam museum tersebut terdapat benda-benda warisan budaya masyarakat Jambi yang sangat banyak. Nah, diantaranya itu terdapat temuan hasil ekskavasi arkeologi, kemudian juga ada Al-Quran tulis tangan, dan kemudian ada pelaminan khas Provinsi Jambi. Tentunya masih banyak lagi peninggalan-peninggalan atau warisan budaya yang ada di sana. Nah, adapun rumusan masalah yang kami ambil dari penelitian ini, yang pertama itu bagaimana implementasi etnomatematika pada benda-benda peninggalan yang ada di Museum Siginjai Jambi, dan yang kedua, bagaimana keterkaitan etnomatematika pada peti yang berada di Museum Siginjai terhadap materi luas permukaan balok dan volume balok. Karena kali ini di sana kami mendapatkan sebuah peti seperti peti harta, tempat menyimpan suatu barang-barang penting di dalamnya. Nah, peti tersebut berbentuk bangun datar balok. Nah, dari rumusan masalah tersebut dapat diambil tujuan penelitian kami. Yang pertama, dapat mengetahui implementasi etnomatematika pada benda-benda peninggalan yang ada di Museum Siginjai Jambi. Dan yang kedua, dapat mengetahui keterkaitan etnomatematika pada peti yang berada di Museum Siginjai terhadap materi luas permukaan balok dan volume balok. Nah, kami juga mengharapkan dari hasil penelitian kami ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Yang pertama bagi pendidikan. Kami harap dapat memberikan masukan bagi pengembangan pendidikan berbasis budaya, dan yang kedua bagi masyarakat dapat memberikan
kontribusi untuk memperkenalkan warisan budaya Jambi, dan yang ketiga bagi peneliti diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian di bidang budaya dan matematika. Itulah penjelasan awal. Nah, untuk lebih tahu lebih dalam lagi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hikmah Suciani dan Nadia Adelia. Check this out. Hai, kembali lagi dengan saya Hikmah Suciani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etnomatematika. Nah, ada yang tahu siapa yang memperkenalkan etnomatematika? Ya, benar. Etnomatematika diperkenalkan oleh De Ambrosio, seorang matematikawan Brazil pada tahun 1977. Menurut beliau, etnomatematika terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama yaitu etno, yang kedua matema, dan yang ketiga tix. Nah, ayo kita telusuri satu persatu. Pertama, etno. Mana suku pertama? Etno menurut beliau dapat diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas, mengacu pada konteks sosial, termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Nah, sedangkan matema itu cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengkodean, pengukuran, mengklarifikasi, menyimpulkan, dan pengkodean. Sedangkan suku kata terakhir yaitu tix, yaitu dapat diartikan seperti teknis. Nah, itulah menurut De Ambrosio. Nah, museum adalah salah satu tempat untuk menyimpan benda-benda warisan suatu budaya. Salah satunya yaitu Museum Siginjai yang berada di Jalan Urip Sumoharjo nomor 1 Kota Jambi, Provinsi Jambi. Bangunan museum ini dibuat menyerupai rumah Kajang Lako yang merupakan rumah adat di Jambi. Penempatan batu pertama pembangunan Museum Negeri Jambi dikerjakan oleh Gubernur Jambi, Mashun Sofyan SH pada tanggal 18 Februari 1981. Peresmian museum ini dengan nama Museum Negeri Jambi dikerjakan pada tanggal 6 Juni 1988 oleh Menteri Pendidikan serta Kebudayaan, yaitu Prof. Dr. Fuad Hasan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah. Jadi, Museum Negeri Provinsi Jambi dirubah namanya jadi Museum Negeri Jambi, sesuai dengan ketentuan daerah nomor 15 tahun 2002. Nah, perubahan nama Museum Negeri Jambi menjadi Museum Siginjai yang sekarang kita kenal, ini berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 26 tahun 2012. Dipilihnya nama Siginjai sebagai pengganti itu karena Siginjai merupakan nama sebilah keris yang digunakan oleh orang kayu hitam sebagai Raja Jambi di masa lalu dalam membela negeri Jambi. Keris Siginjai sampai saat ini masih tersimpan di Museum Nasional, yaitu di Jakarta, dan duplikatnya bisa teman-teman lihat di Museum Siginjai tersebut. Nah, di dalam museum ini sangat banyak benda-benda warisan budaya yang memiliki nilai sejarah yang menggambarkan kehidupan sejarah Provinsi Jambi pada masa lalu, seperti temuan artefasi arkeologi Al-Quran, kemudian bentuk rumah adat, artefak, fauna yang ada di Jambi, dan benda-benda yang ada di rumah adat Jambi. Nah, bisa teman-teman saksikan dan lihat langsung di Museum Siginjai. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang balok. Di sini saya memiliki satu contoh kotak, bisa diperhatikan. Nah, kotak ini memiliki bentuk menyerupai balok, di mana kita hitung sama-sama. Kotak ini memiliki sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga balok memiliki 6 permukaan sisi. Nah, kita ketahui bahwa sisi depan itu berpasangan dengan sisi belakang, sisi kanan itu berpasangan dengan sisi kiri,
dan sisi atas berpasangan dengan sisi bawah. Nah, bisa diperhatikan bahwa setiap sisinya itu, kita perhatikan sisi depan itu berbentuk seperti persegi panjang. Sisi kanan itu berbentuk seperti persegi panjang juga, dan sisi atas itu berbentuk seperti persegi panjang juga. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa bangun balok itu terdiri dari 6 sisi yang dimana setiap sisinya itu berbentuk persegi panjang. Nah, untuk lebih lanjut, untuk mengetahui luas permukaan dari balok ini, kita sangat mudah dapat menjumlahkan setiap luas permukaan sisi yang ada dan dijumlahkan. Seperti contoh, kita ambil sisi depan dan sisi belakang kalau berpasangan, di mana sisi depan itu memiliki panjang dan tinggi, sehingga luas untuk sisi depan yaitu tinggi kali panjang. Begitupun dengan yang belakang, panjang dikali tinggi, sehingga luas balok 2 dikali panjang kali lebar ditambah dengan sisi atas, yaitu memiliki panjang dan lebar. Begitu juga bawah, pasangannya panjang dan lebar, sehingga sisi luas balok yaitu panjang dikali lebar ditambah panjang dikali lebar, atau 2 panjang dikali dengan lebar, tambah dengan yang sisi depan lagi tadi, panjang dikali dengan lebar. Begitupun sisi kanan, yaitu lebar dan tinggi. Nah, karena ada 2, jadi 2 dikalikan lebar dikalikan tinggi. Nah, jadi rumus luas permukaan balok yaitu 2 panjang dikali tinggi ditambah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah 2 dikalikan lebar dikali tinggi. Nah, itu adalah rumus permukaan balok. Nah, untuk mencari volume balok sangat mudah, di mana di sini balok ini memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Nah, kita sudah mempelajari mengenai etnomatematika, kemudian Museum Siginjai, dan bangun ruang balok. Nah, kita langsung saja menjelajahi Museum Siginjai, di mana dalam Museum Siginjai itu banyak benda-benda yang menyerupai seperti balok. Salah satunya yaitu peti, di mana peti seperti gambar berikut. Ini adalah peti yang ada di Museum Siginjai. Peti ini dapat dilihat bahwa peti ini memiliki sisi atas yang langsung berpasangan dengan sisi bawah. Kemudian ini tampak sisi belakang. Kemudian samping kiri ini sisi depan. Ini sisi samping kanan. Dari sisi tersebut dapat dilihat secara keseluruhan, di mana sisi depan berpasangan dengan sisi belakang, sisi kanan berpasangan dengan sisi kiri, sisi atas berpasangan dengan sisi bawah. Sisi depan berhadapan dengan sisi belakang, artinya bentuk sisi depan sama dengan bentuk sisi belakang. Dapat dilihat bahwa sisi tersebut berbentuk seperti persegi panjang. Kita misalkan sisi depan dengan rusuk AB, BD, DC, CA, dan sisi belakang dengan rusuk EF, FH, HG, GE. Setelah mengetahui bahwa sisinya berbentuk persegi panjang, di mana persegi panjang rumusnya sisi kali sisi, dan balok itu pada sisi depan dan belakangnya itu sisinya panjang dan tinggi, sehingga untuk mencari luas sisinya yaitu 2 dikali panjang kali tinggi. Sisi samping kiri berhadapan dengan sisi samping kanan, sehingga bentuk sisi kanan itu sama dengan bentuk sisi kiri. Dilihat pada gambar bahwa berbentuk seperti persegi panjang. Kita misalkan sisi kiri itu dengan rusuk AE, EG, GC, CA, sedangkan sisi kanan BF, FH, HD, DB. Sisi kanan dan kiri berbentuk seperti
seperti persegi panjang dengan rumus sisi kali sisi, di mana sisi 1 yaitu lebar, sisi 2 yaitu tinggi, sehingga rumusnya yaitu luas sisi sama dengan lebar dikali tinggi. Itu untuk sisi kanan, sisi kiri lebar kali tinggi, sehingga untuk keduanya yaitu 2 dikali lebar dikali tinggi. Kemudian sisi atas yaitu berhadapan dengan sisi bawah, sehingga bentuk sisi atas sama dengan bentuk sisi bawah. Nah, berbentuk seperti persegi panjang. Kita misalkan rusuk sisi atas yaitu AB, BF, FE, EA. Kemudian rusuk sisi bawah CD, DH, HG, GC. Karena bentuk sisi atas sama dengan sisi bawah, sehingga luas permukaannya yaitu sisi kali sisi, di mana sisi 1 itu panjang dan sisi 2 itu lebar, sehingga rumus luasnya yaitu 2 kali panjang kali lebar. Ketika bagian peti itu diabstraksikan ke dalam bentuk balok, akan tampak seperti gambar berikut. Ini merupakan bagian-bagian balok, yang mana bagian-bagian balok tersebut ada pada bagian-bagian peti yang telah dijelaskan tadi, yaitu terdiri dari sisi atas yang berhadapan dengan sisi bawah, sisi kanan yang berhadapan dengan sisi kiri, sisi depan yang berhadapan dengan sisi belakang. Ketika kita sudah mengetahui rumus luas sisi permukaan peti, maka kita juga dapat mengetahui luas seluruh permukaan peti tersebut dengan mengaitkan dengan rumus luas permukaan balok. Nah, sehingga didapatlah rumus luas permukaan balok yaitu 2 dikali panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali lebar. Karena peti menyerupai balok, sehingga volume peti sama dengan volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai luas peti dan volume peti yang kita abstraksikan menjadi luas permukaan balok dan volume balok. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tempat tidur. Pada saat kunjungan kami ke Museum Sigenjai, kami mendapatkan sebuah tempat tidur di mana pada tempat tidur tersebut terdapat aksesoris-aksesoris yang menyerupai bentuk balok. Terdapat 4 aksesoris dengan 2 ukuran yang berbeda. Pada sisi depannya dapat kita lihat bahwa berbentuk persegi panjang, yang merupakan salah satu sisi penyusun pembentuk balok. Selain aksesoris, di daerah tempat tidur tersebut kita menemukan beberapa peti, di mana peti ini berbeda dengan peti sebelum yang di pembahasan sebelumnya. Peti ini relatif lebih kecil, yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang pribadi yang sifatnya rahasia dan penting. Selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga, meja. Meja kali ini terbuat dari besi dengan ukiran-ukiran indah. Meja ini bisa kita lihat berbentuk balok, dengan sisi depannya bisa kita lihat berbentuk persegi panjang, dengan diapit oleh 2 kursi di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Selanjutnya, yang terakhir merupakan lemari. Lemari ini biasa digunakan orang untuk menyimpan baju, barang-barang, dan sebagainya. Lemari ini bisa kita lihat berbentuk balok. Terlihat sekali pada sisi depan dan sisi sampingnya itu berbentuk persegi panjang, yang merupakan sisi pembentuk dari bangun ruang balok, seperti itu. Itulah beberapa artefak yang kami dapatkan di Museum Siginjai. Ada peti, ada aksesoris di tempat tidur, ada meja, dan ada lemari. Selanjutnya kesimpulannya yang pertama adalah etnomatematika adalah suatu ranah kajian yang meneliti cara sekelompok orang pada budaya tertentu dalam memahami, mengekspresikan, dan menggunakan konsep-konsep serta praktik-praktik kebudayaan
yang digambarkan sebagai sesuatu yang matematis. Yang kedua, pada kunjungan kami di Museum Siginjai terdapat warisan budaya yang mempunyai nilai-nilai sejarah yang menggambarkan kehidupan masyarakat Provinsi Jambi pada masa lalu. Benda-benda warisan itu dapat dijadikan media budaya untuk pembelajaran matematika. Adapun barang-barang atau artefak yang kami temukan pada Museum Siginjai tadi, yaitu peti, aksesoris tempat tidur, meja, dan lemari. Nah, pada artefak-artefak tersebut dapat kita ketahui baru bahwa menyerupai bentuk bangun uang, yaitu balok. Hal ini menyatakan bahwa pada zaman dahulu masyarakat Jambi telah menggunakan konsep matematis untuk membuat benda-benda tersebut. Adapun bagian-bagian dan sifat-sifat balok yang terpenuhi pada benda-benda dan artefak-artefak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 8 titik. Yang kedua, terdapat 6 sisi. Yang ketiga, ada 12 tusuk. Yang keempat, terdapat 12 diagonal bidang dan 6 diagonal ruang, serta dan 4 diagonal ruang dan 6 bidang diagonal. Kemudian sifat-sifat balok yang terdapat pada artefak-artefak tersebut sesuai dengan sifat-sifat balok. Yang pertama, isinya berbentuk persegi panjang seperti gambar-gambar sebelumnya. Selanjutnya, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Setiap diagonal bidang pada sisi-sisi yang berhadapan memiliki ukuran sama panjang. Setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang, dan setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Dari benda-benda peninggalan tersebut dapat diketahui rumus ruas permukaan balok diyakini 2 dikali panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Dan selanjutnya volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Dan kesimpulan yang terakhir adalah etnomatematika dapat menjadi alternatif pembelajaran yang menarik dan menyenangkan karena memungkinkan terjadinya pemaknaan secara kontekstual berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa sebagai seorang anggota suatu masyarakat yang berbudaya. Sekian dari kelompok kami. Begitulah presentasi observasi etnomatematika di Museum Siginjai. Terima kasih.